Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Nida Munang Fadila dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Hari ini saya akan melakukan podcast dengan ditemani dua orang spesial, yaitu para PKL atau praktek kerja lapangan dari SMK Negeri 2 Kota Magelang. Nah, untuk tempat podcastnya ini juga kita pakai salah satu ruangan yang ada di Universitas Muhammadiyah Magelang, yaitu adalah ruangan podcast milik Fakultas Psikologi dan Humanivora. Oke, langsung aja ya. Kita sapa dua anak PKL yang ada di sini. Bisa nggak kalian perkenalkan dulu, kalian siapa sih? Saya Ainur, kelas boleh? 12, TKP 2. Saya Bella dari SMK Negeri 2 Magelang, kelas 12 OTKP 2. Sebelumnya, OTKP itu apa sih? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, jadi kalian ini itu bagian perkantoran. Iya. Di jurusan perkantoran. Waktu kalian mau PKL di sini, itu dipilihin sama sekolah kah atau kalian milih ke sini sih? Iya, ditempatkan sama sekolah. Oh, ditempatkan. Jadi nggak bisa milih sendiri ya. Terus kalian udah satu kelas dari sana? Maksudnya dari sekolah emang udah satu kelas? Iya, satu kelas. Terus Satu kelas. sebelumnya kan yang di UMM ada 9 anak, tapi bisa dulu. Terus yang di perpustakaan itu ada 4, yang di kampus 2 itu ada 5, dan itu pun juga dibagi-bagi begitu. Oh gitu, jadi kayak kalian kayak ada kelompok banyak terus dipecah di satu universitas gitu ya. Dan itu tempatnya untuk pembagiannya itu juga dibagi-bagi sama sekolah. Maksudnya untuk kalian sampai akhirnya tiba di perpustakaan Waktu kita. itu kita sebenarnya di kampus 2. Ya kan? Di kampus 2, terus pihak sana bilang kalau perpustakaan di kampus 1 minta anak siswa PKL gitu. Terus kita majuin diri karena lebih dekat gitu. Oh ya, kalau boleh tahu kalian rumahnya di mana sih? Kok tadi ngomongnya lebih deket dari kampus 1? Saya Badongan. Sebenarnya tidak terlalu dekat banget sih. Tapi masih mending ya. Jauh sana itu sini. Aku rumahnya Secang. Oh, Secang, jauh juga ya. Oh ya, untuk kalian mungkin yang belum tahu atau bukan salah satu sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, di kampus Unima itu ada 2 lokasi. Untuk kampus 1 itu di Jalan Tidar, Kota Magelang, kemudian kampus 2-nya itu di Mertoyudan. Jadi terutama untuk perpustakaannya ada di kampus 1, dan itu adalah tempat PKL dari 2 siswa di sini. Kalian pernah nggak sih ngebayangin PKL di perpustakaan bakal kayak apa? Maksudnya kalian pernah nggak ngebayangin kayak di perpustakaan tuh kerjanya kayak gitu? Pernah sih, soalnya kan kita di sekolah tuh ada ini loh, setiap gantian gitu ya, per absen gitu tuh jaga, ada yang di TU, ada yang di perpus, ada yang di koperasi sekolah. Jadi sebelum melaksanakan PKL itu kita udah ngerti gitu. Oh, jadi sebelumnya emang udah tahu ya kalau di perpus tuh kemungkinan pekerjaannya hampir-hampir sama lah kayak yang kalian kerjakan di sekolah. Terus gimana sih pandangan kalian pertama kali nih waktu akhirnya ditempatkan di perpustakaan tuh apa gitu? Senang sih, Senang banget. soalnya pustakawannya di sini tuh juga seru. Oh iya sih, karena kan memang di perpustakaan ini ada 4 pustakawan ya, 5 pustakawan. Jadinya lumayan rame ya, apalagi ditambah kalian. Waktu pertama kali nih kalian datang masuk ke perpustakaan kan pasti di bawah dulu itu kan. Itu kalian deg-degan atau enggak sih? Maksudnya khawatir? Takut sih. Takut. Apa ya? Tapi kalau kerjaannya itu
beda dari jurusan kita gitu. Oh iya. Aku nggak bisa gitu, tapi dengan suasana yang enjoy gitu kita lupakan hal itu, jadi ngerti gitu loh. Soalnya Bisa. tuh pustakawannya tuh ramah gitu loh. Memang pustakawan Unima itu terlalu ramah kalau saya bilang. Masih muda. Masih muda jadi nyambung gitu. Iya, jadi kalian untuk diperkenalkan ke perpus, pekerjaan-pekerjaan yang di perpus itu juga lebih mudah dipahami ya. Iya. Kan waktu aku pertama kali nih datang ke perpus kan udah ada kalian. Nah, kalian tuh sebenarnya PKL itu dari bulan apa sih? Dari bulan Agustus. Oh, dari bulan Agustus sampai Desember ini. Iya. Jadi sekitar 4 bulan ya kalian PKL di sini. Nah, kan 4 bulan itu bukan waktu yang sebentar, ya kan? 4 bulan itu cukup lama untuk kalian melakukan banyak kegiatan 5 hari dalam seminggu. Itu ada nggak sih pengalaman yang buat kalian itu kayak berkesan banget? Nah, sebelum bebas pustaka tuh ada mahasiswa yang dia nggak ngerasa minjem buku, tapi di sistem perpustakaan tuh tertera dia masih pinjem 3 buku, masih punya tanggungan 3 buku, dan itu tuh udah lama, jadi dendanya itu juga udah banyak, kan dia harus ganti bukunya sama bayar dendanya. Nah, Iya. itu kayak yang nggak terima loh, aku nggak pernah ngerasa minjem buku gitu loh, sampai kedua orang tuanya tuh datang ke sini. Itu sih yang paling mengesankan. Paling mengesankan. Soalnya kan aku masih anak sekolah, jadi tuh kayak yang biasanya itu di sekolah ya belajar gitu, nggak pernah kan Iya. ketemu orang asing gitu, ketemu orang banyak. Aduh. Terus tiba-tiba kalian harus berhadapan dengan masalah yang seperti itu gitu ya. Terus akhirnya itu apakah diganti atau Iya sih, iya emang diganti, dia ganti buku sama bayar denda. pada akhirnya tuh ya karena kan kita sudah punya sistem dan sistem itu nggak mungkin buku itu masuk sendiri ke Iya. namanya ya kan. Habis itu kalau menurut kamu apa sih yang paling berkesan selama 4 bulan ini? Kalau aku pribadi waktu bantu vaksinasi, proses vaksinasi di kampus juga. Iya. Nah, itu bisa jadi melatih mental gitu loh. Jadi kan nggak malu terus ngadapin orang banyak, umum gitu sih. Oh, jadi kamu kemarin yang ikut itu ya, jadi salah satu yang disuruh untuk ikut vaksinasi di kampus 2 itu. Oke. Tadi kan kalian bilang gini, kalau di sini itu pustakawannya ramah-ramah, terus kalian jadi lebih enak buat ngobrol, buat tanya, atau buat saling sharing kayak gitu kan. Nah, terus pendapat kalian tuh selain itu pustakawan di Unima itu kayak apa sih? Apakah kurang atau udah cukup atau apa yang mau kalian sampaikan buat pustakawan yang selama ini mendampingi kalian selama 4 bulan? Pustakawan di sini tuh cukup berprestasi ya, karena soalnya prestasinya tuh dari masing-masing pustakawan tuh udah banyak banget, karyanya juga banyak gitu. Iya. Terus kalian punya nggak sih pustakawan favorit kalian? Kan saya tahu kan kalau kalian itu setiap minggu, setiap sebulan apa 2 minggu? Sebulan, 2 minggu kan di rolling posisinya kan, yang tadinya jadi untuk PKL itu kan memang ada 4 posisi ya, 4 ya, di sirkulasi, di sistem, di administrasi, dan di promosi. Nah, kalian kan pasti udah merasakan keempat tempat itu. Bagian mana sih yang kalian paling suka dan kenapa alasannya? Di sirkulasi sih. Aku juga di sirkulasi. Yang paling asik di sirkulasi ya. Iya. Nggak bosan gitu kan. Orang-orang nggak cuma satu orang, nggak cuma kerjanya nggak cuma itu. Iya. Kalau misalnya waktu di sirkulasi itu selain yang tadi yang masalah pengembalian buku itu, momen apa sih yang paling kalian suka? Atau nggak hanya di sirkulasi deh, misalnya
di selama 4 bulan ini ada nggak sih momen kalian yang paling spesial gitu, atau hari yang kalian paling suka ketika datang ke perpus gitu? Selfing itu sih, soalnya kan itu butuh ketelitian sendiri gitu, harus nyamain kodenya tuh ada nomor, huruf gitu. Kalau kamu? Sama sih. Sama ya, selfing. Ya sih, selfing itu adalah salah satu bagian yang cukup menarik dari kegiatan perpustakaan. Tapi itu emang mengurutkan nomor-nomor di rak dan lain sebagainya. Karena kadang buku dari rak A nyasarnya ke Iya. kemana-mana kayak gitu. Kalian kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin sebenarnya selama 4 bulan ini selain mungkin ngejaga perpustakaan gitu? Di balik layar perpustakaan apa aja sih yang kalian lakuin? Kita juga ngecek skripsi, Cek skripsi itu. juga revisi kalau masih ada mahasiswa yang revisi itu kita Terus masukin ke repository juga ya. ya itu kalau udah ini Kalau udah benar Udah dia dapat surat keterangan bebas pustaka, bukti penerimaan dia diupload. Nah, jadi mungkin buat kalian yang wisuda tahun ini, wisuda bulan kemarin, mereka lah yang ngecek skripsi kalian. Kira-kira dari hal sederhana kayak ngecek skripsi aja, kalian dapat pengalaman nggak? Iya sih, soalnya kan nemuin banyak mahasiswa yang kadang ada yang teliti, ada yang enggak udah direvisi ini tapi masih ngirimnya tuh sama kesalahan yang sama gitu. ada yang ngeyel juga. Iya. Ya. Gitu ya. Jadi kalian pun juga langsung berkomunikasi langsung sama mereka lewat email gitu ya. Dia bisa menambah wawasan kalian tentang dunia penulisan. Iya, Oke. Kalian waktu pertama kali datang ke sini, itu kan pasti disambut ya sama pustakawan kita gitu. iya. Sebelum kalian mengenal mereka, first impression atau penilaian pertama kalian tentang para pustakawan itu kayak gimana? Kan tadi udah bilang seru kan, lah emang dari pertama ketemu tuh emang seseru itu gitu loh mereka tuh. Iya, emang dari awal first impression kalian tentang mereka itu emang udah seru dan asik gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang kayak waktu di perpustakaan tuh kalian kayak ngerasa capek, ngerasa males kayak gitu? Kalau malas sih Kalau males enggak. Enggak, tapi kayak yang capek tuh iya pas selfie itu kan harus naik turun terus rendah jadi habis jongkok Berdiri. berdiri. Ya. Kira-kira waktu besok kalian terus selesai PKL terus kembali ke sekolah gitu, ada nggak sih cerita yang bakal bisa kalian bawa buat kalian pamerin ke teman-teman kalian gitu? Ada soalnya kan dari SMP, SD, SMP sama SMK tuh maaf Bu Endah itu pustakawan SMK gue tuh kayak yang terkenalnya galak-galak gitu kan pustakawan. Di sini tuh beda, baru kali ini nemu pustakawan yang ramah Jadi emang pustakawan di Unima itu jauh ya dari kata galak dan yang di perpustakaan tuh diem gitu. Iya, di sini tuh beda banget. Baru kali ini soalnya kayak gitu. Ngerasa kayak bukan di perpustakaan atau emang tetap ngerasa perpustakaan tuh tetap ada gitu? Pustakawannya tuh tetap ada cuma lebih ramah gitu. Ya, jadi lebih enak buat diajak ngobrol gitu ya. Jadi kalian nggak kapok kan, maksudnya untuk misalnya balik lagi PKL lagi nggak bisa kita kelas 12 atau mungkin ya siapa tahu suatu saat datang ke sini jadi mahasiswa kan.
Gak boleh kapok ya berarti. Pernah nggak sih kalian ikut kegiatan di luar perpustakaan? Kalau aku sendiri sih belum, tapi kalau ini kan Pas vaksin itu ya, karena emang nggak semua diminta untuk jadi panitia vaksin. Soalnya waktu itu kan aku lagi di atas di sirkulasi gitu. Dia nggak bisa ditinggal karena emang sirkulasi itu udah kayak garis depannya perpustakaan. Kan kalian pernah semuanya di sirkulasi ya? Itu ketika kalian harus berhubungan langsung dengan mahasiswa itu grogi atau enggak sih? Kan kalian kayak kalian ngerasa kalian masih SMA, sedangkan yang dilayanin itu mahasiswa semua. Nah itu grogi enggak atau takut kan? Sih iya, tapi enggak banget gitu loh. Soalnya kan kita kan tuh yang itu kembali lagi kita kan di sekolah belajar gitu, jadi nggak pernah ada komunikasi sama orang luar gitu, jadi cukup gugup juga. Tapi mahasiswa Unima nggak ada yang serem-serem kan? Iya. Mau ngomong aja ya. Mau ngomong aja ya, nggak apa-apa sih kalau aja. Pas Mbak Tin juga ada di sana itu, entah dia nggak bisa apa gitu ngomongnya tuh pakai bahasa Jawa yang biasa gitu loh. Jadi kan kalau kita kan kayak terlihat nggak sopan gitu. Oh ya, dia ngomong pakai bahasa Jawa yang biasanya dia lakukan untuk temen-temennya gitu ya. Ya kayak gitu sih. Karena mahasiswa itu kan beraneka macam karakter, warna-warni yang beda-beda, jadi emang pasti kalian akan nemuin kayak gitu. Tapi kan itu bisa jadi kayak apa ya, pengalaman buat kalian gimana melayani orang dengan berbagai macam. Karena kan nantinya kalian ketika misalnya lulus di SMK kan, kalau kuliah ataupun entah kuliah atau kerja kan kalian pasti kayak akan bertemu dengan karakter-karakter lain yang udah di luar karakter anak sekolahan gitu kan. Jadi di sini benar-benar ini banget sih, membimbing mendidik kita itu loh, mempersiapkannya. Dari kalian kan pasti pernah untuk di sirkulasi atas ataupun kalian ada di bawah, entah itu di administrasi, di sistem dan lain sebagainya. Kalian lebih suka ruangan atas atau bawah sih? Aku Bawah. Soalnya lebih ini sih unik kan, di sini beda yang ada sofa-sofanya gitu. Terus ini lagi pas masuk tuh piala-piala hasil prestasi dari pustakawan. Itu tuh ruang baca gitu, ada yang lesehannya. Iya, karena di bawah itu ada sofa ya, jadi mungkin nggak kelihatan kayak perpustakaan ya, mungkin kayak kalau waktu kalian pertama datang lihat sofa itu, nyangka nggak sih itu ruang baca untuk perpustakaan? kira tuh kantor gitu. Kantornya, ruang tunggu gitu ya. Tapi ternyata itu adalah ruang baca. Ya, jadi buat kalian yang belum pernah ke perpustakaan, di perpustakaan lantai 1 itu memang ada kantornya, tapi perpustakaan lantai 1 itu tetap bisa untuk kalian baca, tempat membaca referensi kayak gitu. Nah, sebelum disudahin nih podcastnya, ada nggak 1-2 kalimat yang mau kalian ungkapin buat entah pustakawannya, entah sosial media kita atau perpustakaannya secara menyeluruh gitu. Ya. Kalau di SMK kita kan emang ada itu loh komputer buat siswa-siswanya gitu kan. Kalau di sini kan belum ada ya, mungkin suatu saat nanti itu bisa ditambahin 1 atau 2 komputer buat mahasiswa yang butuh komputer tapi dia nggak bawa atau nggak punya. Jadi bisa jadi perpustakaan Unima. Oke. Kalau kamu? Kayaknya udah cukup sih, kurang luas aja sih. Perpustakaannya. Karena masih kayak nggak begitu luas gitu, jadi kalau luas bisa lebih banyak
itu ya, koleksi mungkin, dan layanan-layanan lainnya yang bisa dikasih gitu ya. Jadi buat semuanya, buat kalian, apakah perpustakaan Unima itu udah cukup baik atau enggak selama kalian kerja di sini? Karena koleksinya itu juga udah ada, nggak cuma di ini doang kan, juga ada ruang baca FKIP, apa juga ada sendiri di sini juga ada. Ya, buat informasi juga, perpustakaan Unima itu punya perpustakaan pusat untuk tingkat universitasnya, dan kita punya ruang baca di setiap fakultas untuk lebih membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas masing-masing. Dan kebetulan mereka berdua ini PKL-nya di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Magelang ya kan. Oke, mungkin segini dulu ya podcastnya, atau nanti mungkin ada part 2-nya. Makasih buat kalian yang udah mau datang di podcast Perpustakaan Unima dan udah mau PKL di tempat kita. Pasti kehadiran kalian selama PKL tuh bakal sesuatu banget, bakal jadi pengalaman juga buat kalian dan buat kita sendiri pihak perpustakaan. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Sobat Pustaka juga jangan lupa untuk mengikuti sosial media kita, terutama kalian harus like, subscribe, dan share podcast ini. Lalu kalian juga bisa ikuti sosial media kita lainnya di Instagram, di web, lalu ada di Twitter. Nanti saya akan cantumkan di bawah. Oke? Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Pustaka.